Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu sistem penyewaan mobil. Nah, dengan anggota kelompok itu Angger Wahyu Ramadan dengan NIM 20101120, kemudian saya sendiri itu Baligin Bisana dengan NIM 20101122, kemudian ada Muhammad Nova, kemudian ada Zidni R, kemudian latar belakang. Suatu perusahaan penyewaan mobil membutuhkan suatu sistem pengumpulan data, pengelolaan data, penyimpanan data, melihat kembali data, dan menyalurkan informasi yang baik. Salah satunya memiliki keakuratan yang tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka usaha yang harus dilakukan yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti komputer beserta program aplikasi lainnya. Nah, dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi atau terkomputerisasi akan memudahkan karyawan dalam melakukan transaksi serta mengurangi kesalahan yang dapat terjadi sehingga penyampaian informasi tersebut menjadi efektif, cepat dan akurat sesuai kebutuhan. Nah, adapun tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui bagaimana prosedur penyewaan mobil serta pembuatan dan penyampaian laporan yang sedang berjalan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, untuk membuat perancangan terstruktur yang menggunakan alat bantu prosedur, sistem yang baru melalui flowchart dapat berfungsi sebagai procedural system. Kemudian yang ketiga yaitu untuk melakukan pengujian terhadap sistem informasi perusahaan dalam melakukan pengelolaan data. Yang terakhir itu membuat aplikasi sistem informasi penyewaan mobil yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian adapun manfaatnya itu mempermudah memperoleh informasi tanpa harus datang ke tempat rental mobil. Nah, dengan informasi yang dapat kita mempermudah tanpa harus datang, memanjakan konsumen. Nah, itu memberikan dampak yang baik ataupun dampak yang positif untuk konsumen tersendiri. Yang kedua itu memberikan gambaran pengembangan aplikasi pemesanan rental mobil di lingkungan sekitar. Nah, seperti yang kita ketahui, komputer sekarang ataupun dunia sekarang itu udah canggih, banyak memanfaatkan teknologi yang terbaru. Nah, khususnya untuk dalam pengembangan aplikasi pemesanan rental mobil di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga itu mengimplementasikan ilmu yang sudah saya dapat dan sudah saya pelajari di masa atau selama perkuliahan ini. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihan untuk konsumen tersendiri ya. Itu tidak ada biaya buat perawatan mobil. Yang seperti kita ketahui, jika memiliki suatu namanya mobil, pasti ada perawatan setidaknya 1 tahun sekali ataupun sebulan sekali. Nah, untuk biaya perawatan tersebut membutuhkan biaya yang sangat lumayan untuk perawatan mobil, satu mobil. Yang kedua itu mendapatkan mobil yang diinginkan dengan biaya yang cukup terjangkau. Dengan adanya sistem aplikasi ini atau sistem informasi ini, konsumen dapat mencari mobil yang dia inginkan dengan harga yang terjangkau dan dapat dicari dengan mudah. Kemudian yang ketiga ini lebih efisien, yang saya tadi sebelumnya bilang itu lebih mudah didapat karena kita bisa mencari yang di dekat sekitar kita ataupun yang lebih dekat dengan rumah kita. Nah, kekurangannya itu pertama mobil yang kita dapat itu tidak dapat dimodifikasi ya, karena mobil sewa nggak mungkin juga untuk kita modifikasi karena penyewanya tersebut hanya berjalan beberapa hari ataupun beberapa pekan saja. Kemudian akan dikenakan denda biaya apabila mobil tersebut mengalami kerusakan. Ya namanya gimana ya? Kita sebagai konsumen apabila terdapat kerusakan pada mobil, maka kita harus mengganti rugi kerusakan tersebut apabila terjadi keteledoran kita sendiri ataupun sebagai ya manusia nggak ada salahnya gitu kan, nggak ada perangnya gitu, nggak ada. Maka yang ketiga itu akan rugi bila telat mengembalikan mobil. Dan seperti kita ketahui, maka suatu perusahaan penyewaan mobil itu menentukan berapa lama peminjaman tersebut. Jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka kita harus membayar membayar tax tersebut atas keterlambatan kita. Nah, untuk selanjutnya itu ada flowchart-nya. Nah, di sini kita pertama itu udah mulai. Pertama kita menginputkan lama sewa, KTP, terus gambar, nama, terus pilihan ya atau tidak, total diskon. Kemudian kita memilih
pilihan menu dan jenis mobilnya. Di sini terdapat 3 pilihan menu. Nah, jika pilihan pertama itu iya, maka komputer akan memproses nama, nomor ID, kode mobil 1, jenis mobil, harga sewa, nama pinjaman, subtotal, diskon, dan total. Nah, setelah komputer telah memproses nama tersebut, kemudian kita mencocokkan, kemudian kita membayar uang yang harus telah terinputkan oleh komputer, maka akan kita bayar uang tersebut. Apabila kelebihan atau bayarnya lebih, maka uang akan dikembalikan. Nah, jika pilihan satu tidak, maka pilihan yang kedua yaitu sama dengan jenis mobil yang berbeda, itu kita masukkan komputer akan memproses nama, nomor ID, kode mobil, jenis mobil, harga sewa, lama pinjaman, kemudian sama, komputer akan meminta masukkan uang bayar yang telah ditentukan oleh komputer. Namun jika kelebihan, maka uang akan dikembalikan. Kemudian jika pilihan kedua tidak, maka pilihan ketiga yaitu sama. Jika iya, mobil itu akan nama dengan kode mobil dan jenis mobil yang berbeda. Kemudian konsumen memasukkan uang yang harus dibayar. Nah, uang yang harus dibayar. Kemudian uang itu jika lebih maka akan dikembalikan. Nah, jika dari pilihan ketiga tersebut tidak dapat diproses, jika tidak, maka maaf permintaan Anda, komputer akan mengeluarkan maaf permintaan Anda tidak dapat diproses. Maka komputer akan meneruskan apakah Anda ingin menyewa lagi. Jika iya, komputer akan meneruskan ke awal. Jika tidak, maka akan selesai. Untuk selanjutnya itu demo program. Nah, demo programnya. Nah, ini saya telah membuat programnya, di mana kita menggunakan include iOS.
700.000, 2, 3, 4, 5. Maka akan kembalian dengan itu Rp35.000. Jika kita ingin menyewa lagi, maka akan kembali ke awal lagi dengan memasukkan nama, misalkan Yono, kemudian masukkan ID-nya 2333, kode mobilnya kita milih 2, nama sewanya 2. Nah, Yono dengan nama penyewa dengan Yono dengan nomor ID 2333, kode mobil itu 2, dan jenis mobil Honda Brio dengan harga sewanya itu Rp500.000 per hari, maka lama peminjaman itu 2 hari. Maka subtotal yang harus dibayar, subtotalnya itu adalah 1 juta dengan diskon 100.000, maka yang harus dibayar adalah 900.000. Nah, selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Kita bayar 1 juta. 1, 2, atau bayar kita pas saja 900.000. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, uang kembaliannya sama dengan 0%. 0 rupiah. Maka jika kita ingin melanjutkan lagi, dia sama memasukkan itu di sini Ratmi. Kemudian kita memasukkan nomor ID itu 244, makan kode mobilnya 3, selama sewanya 2. Nah, kita di sini akan membayar Rp1.700.000. Dengan diskon 340.000 dengan diskon 15%, maka kita akan membayar, harus yang dibayar itu Rp1.360.000. Kita ingin membayar lebih Rp1.040.000 gitu. Rp1.400.000 itu 2, 3. Nah, maka akan kembalian Rp40.000. Jika kita ingin melanjutkan ia lagi, nah, dengan nama Sukijan, nomor ID 2555, kode mobilnya 3. Tadi udah 3, jadi kita masukkan 4, misal. Nama sewanya 1. Nah, maaf, komputer akan menampilkan maaf, permintaan Anda tidak dapat diproses. Apakah ini menyewa lagi? Tidak, kita menggunakan tidak, maka komputer akan menyelesaikan tersebut prosesnya. Nah, untuk selanjutnya itu kesimpulan yang saya dapat di sini adalah sistem informasi ini dapat meningkatkan pelayanan dan kemudahan terhadap konsumen, terutama dalam proses transaksi penyewaan mobil. Khususnya itu pembuatan sistem informasi ini sebagai fasilitas pengelola data yang bermanfaat, meminimalkan waktu dan pengolahan data bagi karyawan. Nah, hal tersebut merupakan salah satu keuntungan yang dapat dirasakan dengan adanya perubahan dari proses manual menjadi terkomputerisasi. Nah, yang seperti kita tahu zaman sekarang itu dunia digital sudah lebih berkembang, lebih baik daripada dunia digital sebelumnya. Maka sistem informasi penyewaan mobil ini dapat membantu membuat laporan yang lebih akurat dan melihat kepada seluruh transaksi yang ada atau terinput dalam suatu sistem informasi penyewaan mobil tersebut. Mungkin sekian, terima kasih dari presentasi yang saya laporkan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.